live streaming dan YouTube KKR GPKP Cengkareng. Sampai jumpa. Salam, selamat pagi buat kita semua, selamat hari Minggu buat semua saudara kekasih kami di GBKP Runggun Cengkareng, terkhusus juga buat saudara kekasih kami di GBKP Runggun Tanjung Priuk. Apa kabar? Tentunya di dalam Yesus luar biasa. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, minggu ini adalah minggu Advent yang ketiga, di mana kita menanti untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Di tengah-tengah situasi pandemi pada saat ini, di minggu ini kita mau menyambut kelahiran Tuhan dengan adaptasi kebiasaan baru. Jadi walaupun di dalam kita dalam situasi seperti ini, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk kita menyambut kedatangan Tuhan. Oleh karenanya, mari kita sambut dengan pujian, "Hai dunia, gembiralah." Kita angkat pujian ini dengan bersukacita. Bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu menebus. Hai bumi, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Hai dunia, elukanlah Rajamu menebus. Hai bumi, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih Yesus di dalam hidup kita sungguh sangat indah. Oleh karenanya, marilah kita sambut Dia di dalam hati kita. Kita sambut Yesus, kita tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Kenalah kita di dalam Yesus Kristus. Dialah Raja segala raja. Kasih-Nya yang begitu indah senantiasa ada di dalam hati kita, memimpin, menyertai, dan membimbing setiap hidup kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita sambut Yesus. Kita angkat pujian. Kita mau katakan, Dia sungguh indah, Dia
Yesus. Begitu sangat indah di dalam hidup kita. Senantiasa kita akan menyembahnya, memujinya, meninggikan namanya. Mari kita angkat pujian ini. Dia sungguh indah. Dia ajaib, dia
Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Juga shalom untuk saudara terkasih kita Jemaat Runggun GBKP Tanjung Priuk. Apa kabar? Kiranya damai sejahtera bagi kita semua. Kami mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua dan selamat datang di ibadah live streaming GBKP Cengkareng. Saudaraku, sebelum kita memasuki kebaktian ini, marilah kita memperhatikan beberapa penekanan di warta jemaat kita pada minggu ini. Majelis Runggun GBKP Cengkareng telah menerima persembahan dari jemaat, yaitu persembahan persepuluhan, juga persembahan ucapan syukur, dan persembahan kerja rani. Majelis Runggun GBKP Cengkareng mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat atas persembahan persepuluhan, ucapan syukur, dan persembahan kerja rani. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Selanjutnya di poin kedua, baptisan anak kecil akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2020 atas nama Austin Leon Pranginangin, anak saudara kekasih kita Jones Mahyudin Pranginangin dan Angelin Puspasari Brusembering. Juga kami ingatkan kembali perayaan Natal KKR dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 yang dilakukan secara virtual YouTube KKR GBKP Cengkareng dan aplikasi Zoom. Acara dimulai pada pukul 14 WIB siang hari ini dan diharapkan kepada orang tua agar mendampingi anak-anak KKR kita untuk mengikuti perayaan Natal tersebut. Jadwal kegiatan ibadah juga kebaktian Minggu GBKP Cengkareng secara virtual live streaming di bulan Desember tahun 2020 dan Januari 2021. Ya, kita lihat di warta jemaat kita, yaitu tanggal 20 Desember sampai dengan tanggal 23 Januari 2021. Selanjutnya acara diakonia, acara penghiburan untuk saudara kekasih kita, Naras Johannes Tarigan atau Bapak Rizky Tarigan di sektor Kolose, dan yang kedua Calvin Sembiring atau Bapak Kristi Sembiring di sektor Roma, dilakukan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 pada pukul 19 WIB secara virtual Zoom. Majelis Runggun GBKP Cengkareng mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran untuk anak kita dan saudara terkasih kita yang kelahiran antara tanggal 13 Desember sampai dengan 19 Desember 2020. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Kita sedang menantikan kedatangan Raja yang mulia, Raja damai, penebus umat manusia. Pada masa penantian ini, marilah kita persiapkan hati yang murni, tutur bahasa yang santun, perilaku yang terpuji, sehingga kita dilayakkan untuk bertemu dengan Sang Raja mulia, baik melalui kelahirannya dan juga kedatangannya di akhir zaman nanti.
Saudara kekasih, marilah kita bersama bangkit berdiri dan bersama-sama kita menaikkan pujian bagi Dia di dalam kitab Denden GBKP nomor 193. Kita nyanyikan bait 1, 2, dan yang ketiga. Ibadah ini ada karena kasih Allah Bapa sumber pengharapan kita, kasih Yesus Kristus sumber pertolongan kita, dan kasih Roh Kudus sumber kekuatan kita. Kemuliaan di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Amin. Invokasio diambil dari Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 109, kita nyanyikan bait 1 dan 2. Hai mari semua
Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Pujian bagi kemuliaan Tuhan ini kita akan bacakan secara responsoria. Tuhan Allah penuh dengan kemuliaannya, berkuasa di seluruh bumi. Terpujilah Tuhan di seluruh bumi. Haleluya. Tuhan Allah berkuasa atas semua ciptaannya. Kuasanya melebihi dari segala kuasa yang ada. Mulialah Tuhan sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, kami memuji Engkau. Kami sungguh merasakan kuasa-Mu yang mengatasi segalanya. Kami kagum akan keajaiban-Mu. Janji Allah tetap sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, janji-Mu tetap menjadi pegangan kami. Kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau. Haleluya. Kita naikkan pujian kita bernyanyi dari kitab Ndenden nomor 201, kita nyanyikan bait 1 dan 2. Sampai kita pada pembacaan Alkitab bagian yang pertama yang diambil dari Mazmur 126 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Maranatha. Saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita berdoa
memohon pimpinan Roh Kudus atas firman-Nya yang boleh kita dengarkan dan renungkan pada hari ini. Bapa kami yang teramat baik, syukur kami bagimu atas Minggu Advent ketiga yang bersama-sama boleh kami nikmati. Kami dipersiapkan sedemikian rupa untuk menyambut Engkau, Allah di atas segala Allah, Tuhan pemilik hidup kami yang berkuasa sampai selama-lamanya. Jemaat-Mu yang tergabung di GBKP Cengkareng dan GBKP Tanjung Priuk, seperti apapun keberadaan setiap jemaat pada saat ini, siap untuk mendengarkan firman Tuhan, siap sedia untuk melakukan apa yang Tuhan ingini. Hamba-Mu yang diutus dan dipercaya untuk boleh menyampaikan pesan sorga di Minggu Advent ketiga pada hari ini, dalam pengurapan kuasa sorga, hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang ingin Engkau sampaikan kepada semua jemaat. Bapa di surga, bersabdalah untuk kami siap untuk menerima jamahan dan lawatan firman-Mu. Terpuji mulia Engkau, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih, GBKP Cengkareng dan Tanjung Priuk, shalom, salam sehat untuk kita semuanya. Terlebih salam kemenangan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Mari perhatikan kitab suci dalam perjanjian baru, 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, di ayat 16 sampai kepada ayatnya yang ke-24. Saya bacakan untuk kita. Ayat 16 berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Amin. Saudaraku, tema untuk Minggu Advent yang ketiga adalah bersiap menyambut kedatangan Tuhan. Mari bersama-sama ini kita pelajari dan kita dalami, supaya setiap kita yang memang bersedia mempersiapkan diri menyambut Dia, King of the King, kita memang bertemu dengan Dia dan kemudian Dia berkenan ya dengan penyambutan kita. Sekali lagi kami mau sapa seluruh jemaat. Shalom GBKP Cengkareng, shalom GBKP Tanjung Priuk. Saudaraku yang terkasih, jika ada seseorang yang sedang berkasih-kasihan, hubungan pacaran, ada hubungan ya. Sebab kalau tidak ada hubungan akan sulit sekali bagi kita untuk mengekspresikan penyambutan kepada kekasih kita. Misalnya seorang gadis akan menyambut pacarnya yang sudah WA. Ntar malam minggu jam 20 lewat 5 menit. Wis, pakai lewat 5 menit nih. Saya akan datang loh ke rumahmu, pengen ketemu dengan kamu, dan bahkan pengen ketemu dengan papa dan mamamu.
bersama dengan saudara-saudaramu, keluarga besarmu. Si gadis jelita ini karena dia punya hubungan dengan sang kekasih, 3 hari sebelumnya sudah mulai mikir, waduh, Arjunaku akan datang. Kira-kira aku pakai baju warna apa ya? Supaya nanti ketika aku menyambut dia, dia senang dengan warna bajuku dan dia semakin cinta. Atau ini warna rambutku apa sudah cocok hitam? Atau aku kuning-kuningin dulu? Atau aku tambah ungunya? Atau aku mungkin ikut style? Ya 2022, masih lama kan? Tapi sudah mulai dia browsing di Google. 2022 kira-kira model rambut itu apa ya? Saudara, pokoknya dalam rangka menyambut sang kekasih, maka banyak hal yang dia coba persiapkan. Dan mendekati hari dia pasti semakin hidup, semakin tidak tenang. Karena dia berpikir, ketika aku sambut dia, apakah nanti dia itu suka, dia senang, dia terpikat, atau dia akan betah? Maka mendekati jamnya, mulailah cermin menjadi kawan setia. Bolak-balik ke cermin, lihatlah model rambut, lihatlah bedaknya, lihatlah lipstiknya, semuanya mulai, saudaraku, ya, semuanya mulai dipersiapkan sedemikian rupa. Dan mendekati jamnya, yang dikatakan jam 20:05, maka dia akan berulang-ulang ke depan pintu ke teras. Lihat, sudah datang belum? Ya, lihat WA sudah sampai di mana? Atau ketika ada lewat motor, ya motor orang nih ya, motor tetangga, jangan-jangan itu. Nah, itu yang namanya persiapan. Sedemikian rupa dipersiapkan. Karena si gadis ini ingin sekali berkenan di hadapan pacarnya. Itu karena dia punya hubungan dengan pacarnya. Kalau tadi si gadis ini tidak punya hubungan dengan pacarnya, nggak mungkin dong. Apalagi mungkin ya pacarannya hanya baru beberapa hari. Ya, ini pasti sudah punya ada janji-janji, jangan-jangan sudah punya janji pernikahan entah kapan. Maka semua dipersiapkan dengan sedemikian rupa. Saudaraku yang terkasih, gambaran yang saya ungkapkan kepada kita ini, saya mau bawa bagaimana setiap kita sebagai jemaat Tuhan, GBKP Cengkareng, GBKP Tanjung Priok, yang mau menyambut Yesus Kristus, Raja kita, Allah kita, penyelamat hidup kita. Yang pertama, saudara harus punya hubungan dengan dia. Kalau saudara tidak punya hubungan dengan dia, maka sampai dunia kiamat pun saudara tidak akan pernah bisa mempersiapkan diri sesuai dengan keinginannya. Di Invokasio jelas dikatakan, saudara, bahwa hubungan kita dengan dia itu seperti pokok anggur dan ranting-rantingnya. Jadi sangat dekat, sangat intim, sangat mesra. Ingat ya, seperti pokok anggur dan ranting-rantingnya. Jadi ranting itu terus melekat kepada pokok itu. Dan Alkitab berkata juga di Invokasio, Yohanes 15 ayat 5, bahwa di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ini yang pertama, saudara. Ada hubungan. Jadi saya percaya di Minggu Advent yang ketiga ini, Jemaat GBKP Cengkareng, Mamre, Muria, Permata, saya terus sampai ke anak-anak, termasuk juga Jemaat GBKP Tanjung Priok, pasti punya hubungan. Amin. Punya hubungan dengan Yesus Kristus Allah yang kita mau sambut itu. Seperti pokok anggur dan ranting-rantingnya. Dan di dalam hubungan itulah kita dipersiapkan. Ingat, jangan terjebak dengan persiapan hanya bagian luar, kemasan. Boleh dibilang orang pacaran lebih banyak main di kemasan. Bagian luar ya, mungkin Ricky paham itu. Ya, tidak sampai kepada kedalaman hati. Buktinya
orang-orang pacaran, kalau sudah punya waktu wakuncar, waktu kunjung pacar malam minggu, yang biasanya hari-hari sebelumnya mandi cuma sekali. Kalau sudah mau dekat malam minggu, bisa 5 kali mandi. Bisa. Yang biasanya, ya minyak wanginya itu, parfumnya itu, dipakai itu, ya kalau ada hajatan apa. Tapi kalau sudah mulai ada namanya acara wakuncar, saya pikir dari ujung rambut sampai ujung kaki disemprot semua. Sampai parfumnya juga akhirnya bubajir. Aromanya kemana-mana. Iya saudara. Maaf ya, kita lebih banyak tampilan luar. Kemasan. Tapi apa yang Tuhan mau, yang Tuhan ingini, ketika setiap kita bersiap-siap untuk menyambut Dia. Bukan maksud saya tampilan luar tidak penting, ya penting. Hari ini aksesoris kita ini jelas, pohon Natal ini jelas tampilan luar. Warna-warna merah, warna-warna ungu, ya bunga-bunga yang indah ini. Termasuk saya sekarang berdiri di mimbar ini, tampilan luar saya pikir nggak kalah dengan Syahrini. Saya harus mandi, saya pakai bedak. Sebelum naik mimbar lagi tadi, saya sudah mulai lagi lihat kaca lagi, lihat cermin. Wah ini dia cocok nggak bedaknya ini, lipstiknya gimana? Tampilan luar betul. Itu tetap juga perlu, tetap penting. Tapi apa yang Alkitab tekankan kepada kita, saudaraku yang terkasih, adalah bagian dalam. Hatimu, jiwamu, rohmu, imanmu. Dan hari ini kita dibawa, kita diajari bagaimana sikap yang benar di minggu Advent yang ketiga ini untuk menyambut Sang Kekasih hati. Tuhan kita, Raja kita, Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama adalah kata Paulus kepada jemaat Tesalonika, bersukacitalah senantiasa. Terbayang enggak kita sambut pacar tapi mukanya berjut, gelap, rahpe kalak lo kita cirem, banci mama ngate kalak sirhe, dan meriah ni ukuran tahlang, bagai, nina aku rondong na, rahpe aku dia tei na pelang, iya kan? Jadi menyambut dia bersukacitalah. Yang saya tahu sukacita itu wajahnya cerah, wajahnya terang, senyumnya manis, tutur bahasanya baik. Itu sukacita. Setiap orang yang melihat dia juga mengalami sukacita. Itu yang pertama. Bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, 17, tetaplah berdoa. Arti kata tetaplah berdoa berarti ini adalah hubungan intim. Bahwa nanti ketika bertemu akan ada heart to heart. Hati ke hati. Bukan hanya sekedar ada kopi susu, ada teh tarik, ada kue bohong, ya, ada mie balap. Kalau di Medan itu mie balap ini terkenal banget. 5.000 perak saja kenyangnya minta ampun. Ya, bukan hanya perkara itu. Tetapi ketika ada pertemuan itu ada keintiman. Ada hubungan yang kembali dibentuk. Ada katakanlah rekonsiliasi. Di sana mungkin ada pengampunan. Di sana ada pemulihan. Itu yang kedua dalam penyambutan. Yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kita menyambut raja di atas segala raja, keadaan, situasi, kesehatan, ekonomi, seperti sekarang ini pandemi COVID-19, apakah kita masih mampu bersyukur? Ketika dia datang, mungkin cuaca sedang tidak baik. Ketika dia hadir, macet di mana-mana. Ketika dia datang, ya kantong sedang kosong. Atau ketika dia datang, ada topan dan badai. Alkitab mengajari kita mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Masa pandemi, pada saat ini kita harus bernatal. Nanti KKR kita bernatal. Tanggal 19 Moria kita bernatal. Tanggal 24 ada malam Natal.
Tanggal 25 ada Natal Raya. Ini kan gak gampang. Sangat tidak gampang. Kita ingin mengungkapkan cinta kita, mengungkapkan nyanyian-nyanyian kita, mengungkapkan tarian kita, mengungkapkan Feliz Navidad, mengungkapkan topi-topi Santa Claus, ya, dengan segala pernak-pernik, tapi ternyata hanya bisa terungkap di virtual, di live streaming, atau ketika kita mau memberi sesuatu hadiah-hadiah Natal, ya, guru-guru panitia sudah siapkan hadiah Natal untuk anak-anak. Kalau pada masa-masa normal hadiah ini langsung diterima di tangan anak-anak. Dan pada satu langsung bisa dibuka anak-anak. Kalau handuk dia langsung buka, dia langsung pakai. Bisa jadi. Tapi sekarang ketika mereka dapat hadiah, itu dititip mungkin dari guru, dititip dari panitia. Dan kita tidak bisa melihat langsung bagaimana sukacitanya mereka menerima hadiah itu. Tidak gampang, saudara. Tapi Alkitab berkata kepada kita, bersyukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki oleh Allah kita. Bersyukur dalam segala hal. Jadi kalau saudara tidak mampu bersyukur dalam menyambut dia, saudara bersungut-sungut, saudara mengeluh, saudara lebih banyak melihat hal-hal yang tidak baik. Mengapa jadi begini, mengapa jadi begitu? Sama artinya saudara sedang tidak menyambut dia. Tapi saudara hanya fokus kepada semua masalah-masalah saudara. Penyambutan kepada Yesus Allah kita adalah mengucap syukurlah. Amin. Mengucap syukur. Seperti yang tadi saya sampaikan, tidaklah gampang dengan situasi kita pada saat ini. Mengucap syukurlah. Walau keadaannya sedang tidak baik, walau wabah ini masih membadai, masih liar, masih ganas, tidak pandang bulu, ya, siapa saja kalau dia mau papari semua bisa kena. Termasuk pendeta, termasuk pejabat, seluruh manusia. Tapi kembali diingatkan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Allah di atas segala Allah, yang mengatasi semua masalah-masalah kita. Dan selanjutnya saudaraku, jangan padamkan roh, jangan rendah, menganggap rendah nubuat-nubuat. Ingat firman Tuhan, Alkitab, ya, semua nubuatan para nabi, terlebih nubuatan akan Mesias yang datang, itu jangan dianggap dongeng. Sekarang ini kan ada begitu banyak pula nih orang-orang mendadak pintar, mendadak jago, mendadak teolog, entah tamatan mana, mendadak dapat wangsit dari sorga, mendadak bertemu dengan malaikat, dan kemudian mulai merendahkan apa kata Roh Kudus, merendahkan apa kata nubuat, mulai menyangkal Alkitab, mulai menyangkal kelahiran, mulai tidak percaya kepada Allah Tritunggal, dan mulai debat kusir. Itu banyak pada saat ini. Di zaman terbuka ini, saya berharap saudara dan saya jemaat GBKP Cengkareng dan Tanjung Priuk tidak jatuh ke dalam cara-cara merendahkan, meremehkan yang namanya kuasa Roh Kudus dan nubuat-nubuat. Di minggu Advent ketiga ini, jangan pernah berkata, saya tidak yakin, saya tidak percaya, saya masih ragu, saya masih bimbang. Yang namanya Natal, yang namanya sorga, yang namanya keselamatan. Karena sekarang banyak orang mendadak pintar. Sampai soal tanggal Natal pun dipersoalkan. Apa betul 25 Desember? Apa betul dulu ada salju? Kenapa harus pohon Natal? Saya pikir itu bukan satu hal yang perlu lagi dipersoalkan. Karena berbicara Natal, kedatangan Yesus, kan kita tidak berbicara pernak-pernik. Soalnya di bagian-bagian Alkitab lain dia berkata, aku datang seperti pencuri. Lah ngata-ngatan diganti nare. Kalau pacar kita mungkin berkata, nanti malam aku datang ya. Tapi kalau namanya Yesus, dia nggak bilang kapan dia datang. Berarti setiap saat, setiap musim, di semua situasi dan kondisi, kita diajak saudara
untuk mempersiapkan diri. Selanjutnya, nah ini paling penting juga loh. Ya, ujilah segala sesuatu, pegang yang baik, jauhkan dirimu dari segala kejahatan. Kita ini dikelilingi loh oleh kejahatan. Ya, oleh berita-berita hoaks ya. Kita ini dikelilingi oleh orang-orang yang punya kepentingan sesaat, kepentingan pribadi kelompok. Orang-orang yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan kebenaran, tapi ternyata ada udang di balik batu. Hari ini kita diingatkan saudara, bahwa Alkitab berkata, uji segala sesuatu. Jadi jangan diserap begitu saja, diterima begitu saja, dan di-share kemana-mana. Hati-hati undang-undang IT. Ya, ingat itu. Kadang-kadang berita 10 tahun yang lewat, dibumbu-bumbui di 2020. Saudara percaya, dan share kemana-mana. Dan kita diciduk. Dan bilang, saya tidak sadar pada waktu itu, saya sih belum baca, saya sih belum lihat. Cuman saya lihat ini kok mengerikan sekali, supaya nenek iting saya, nenek tigan saya tahu di Barung Kursap sana, saya langsung kirim. Nenek iting, nenek tigan di Barung Kursap sana kan tidak sekuat darah kita yang ada di kota Medan ini, atau di kota Jakarta. Ya, ketika dia dengar berita itu, dia masih lihat setengah, ilalah anak kundaya ini Kamis, misi yang bulak. Bagaimana? Padahal itu berita 10 tahun yang lalu. Jauhkan dirimu dari segala kejahatan. Paulus dengan tegas berkata, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Dan jangan selalu berkata, bagai kalak kerina, bagai gundari go zamanna, bagaikan gundari donienda, adilah kita ikut bas. Elana kelilidingan ta, saudaraku tegaskan, sebagaimana Allah kudus, saudara kudus, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Katakan tidak kepada semua bentuk kejahatan apapun itu. Pandemi COVID-19 ini sudah cukup membuat kita sangat bergumul dengan semua dampaknya yang luar biasa banget ini. Jangan berkata saya stres, saya depresi, lantas judi online. Wah, spesial tenang, mulailah narkoba, sabu-sabu. Supaya saya lebih tenang, mulai ada perdukunan, mulai ada yang ikut-ikut alam goib, tahayul, mitos-mitos. Dari zaman nenek moyang, gelah kam tenang. Covid enda lo jelasai. Covid enda lalap kari lit. Oleh karena mati rempat, hendak kalit, maka mulai jemaah-jemaah kenta, bagian mulai minak-minak senyong-nyong, mulai tabas-tabas hati-hati, mulai kalit tak kayak je iketken, bas nahe, bas suping tak jade ba, bas binangun pintun, tamakan je, gila tenang, ngeri covid ngeri, tanukin, covid ini setan nak kadeba, gua covid setan. Virus lo setan. Si setan nenek kita. Lo kabanci virus kan jadi setan. Penyakit lo setan. Si kala sakit setan. Berketikan kudukun. Mesti takal ta setan. Isi katakan mesti takal setan. Laos perbulangan ta setan. Labo. Lawas kentena lah kamu disikap rumah laus iya daramina si jaban banci sikap me bage kai pesetan lang so adini tak kai pesetan maka mulai dukun maka mulai hal-hal yang berhubungan dengan ya penading si gelgel si dekahe mulai kamara jauhkan dirimu dari segala kejahatan ya saudaraku dan janji Allah adalah Allah yang damai sejahtera itu menguduskan kamu seluruhnya. Hebat ini ya. Seluruhnya. Jiwamu, rohmu, tubuhmu dipelihara dengan sempurna. Hanya engkau tidak bercacat. Dan ketika kau bertemu dengan Yesus, maka pada saat itu kamu berkenan di hadapannya. Dan untuk mempersiapkan ini semua jelas. Seperti kata Mazmur 126. Ya, dengan air mata engkau menaburkan benih itu. Tapi jika engkau setia dalam menaburkan benih kebaikan, kebenaran itu,
maka engkau akan pulang membawa berkas-berkasnya dengan sorak-sorai. Saudaraku yang terkasih, jemaat GBKP Cengkareng dan Tanjung Priok, mari siapkan diri kita. Jangan terjebak di bagian aksesoris. Jangan terjebak bagian luar. Tetap penting, tapi paling penting adalah hati kita. Tetap harus mandi, tapi mandikanlah hatimu. Tetap harus ke salon, ya, tapi saloni juga hatimu. Jangan hanya warna rambut yang diganti-ganti. Hari ini kuning, besok sudah biru, besoknya sudah oranye. Hatimu, jangan cuma rambutnya diribonding, diluruskan, hatimu lah luruskan. Begitu. Jangan cuma bajunya diganti. Hari Senin warna apa, hari Selasa warna apa, sektor ini warna apa, sektor itu warna apa, gaya kita gaya apa. Hatimu coba. Kalau hatimu hitam, putihkan dulu. Kalau hatimu enggak jelas kemana arahnya, arahkan dulu kemana, perjelas. Itu yang penting, luar dalamnya harus mantap. Amin. Tadi saya sudah bilang, saya mau khotbah saja, ini mimbar ini, ya. Tanya Karina, jam berapa aku mandi Karina? Jam 5 udah mandi. Karina masih ngepel, aku udah mandi. Udah siap-siap, tadi sampai gereja jam 6, lewat dikit. Karena hari cepat datang, saya gak mau hari duluan. Saya punya sifat gitu, kalau ada orang duluin saya, hatiku langsung, waduh gak boleh mereka, harus saya duluan. Gitu. Artinya apa? Itu bagian luar kan. Disiarkan ini saya pasti cantik banget. Tapi kemudian apa yang perlu paling cantik? Hatiku, jiwaku, rohku. Karena bagian luar ini bisa dipoles. Sebentar lagi ini udah berubah. Tapi namanya hati, itu Allah yang tahu. Jadi mari saudara, senangkan Tuhan. Supaya dia itu juga akhirnya udah janji, aku besok datang gak jadi besok. Di bagai misa kuruh, lene ku sabar, iya min si lene sabare. Bagai, misa kuruh nina, lai pelawan-lawan na, misi roh. Bagai min. Enda lang, lengah sikap kala enda. Lengah sikap, ku pelelet saja. Selampas karya kuruh, taleng ayaridi ate di bata. Jadi kalau kita mau Allah tidak sabar, segera turun. Bersikaplah kita terus. Amin. Jadi bagaimana renungan enda, bersiap menyambut kedatangan Tuhan, berarti siapkan diri kita seluruhnya. Dan dia menyempurnakan kita, karena dia adalah Allah yang kekal. Selamat menyambut Minggu Advent yang ketiga. Selamat menyambut Natal. Selamat menyambut kedatangan Yesus untuk kali yang kedua. Terpuji Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sudah diingatkan untuk mempersiapkan diri kami menyambut kedatangan-Mu. Dan biarlah ketika kami sambut Engkau, kami siapkan diri kami. Maka pada saat itu Engkau senang, Engkau suka, Engkau gembira, Engkau bahagia. Dan kami semakin melekat dengan Engkau. Dan kami akan mengalami damai sejahtera yang sesungguhnya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpuji mulia Engkau, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Bersama-sama dengan seluruh orang percaya yang ada di segala tempat dan zaman, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita ikrarkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Mari bersama-sama kita mempersiapkan persembahan pengucapan syukur kita. Seperti biasanya masing-masing jemaat mempersembahkannya di rumah dan kemudian melaporkannya kepada pengurus perpulungan Jabu-Jabu. Firman Tuhan yang mendasari kita memberi persembahan Matius 6 ayat 33 sampai 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 288 baitnya yang pertama. Saudaraku, jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita bersehati, bersepakat di dalam doa, syafaat, dan persembahan. Kami memuji Engkau, ya Allah kami, Raja Sorga. Engkau Allah yang menebus hidup kami. Engkau Allah yang selalu menaungi kami hari lepas hari. Kami sangat bersyukur pada saat ini diberi kesempatan mengungkapkan cinta kami kepada Engkau melalui persembahan pengucapan syukur kami yang pada hari ini kami bawa kepadamu, dan juga persembahan-persembahan yang lain, persepuluhan, ucapan syukur, kerja rani. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati, Engkau menguduskannya, sehingga layaklah seluruh persembahan ini menjadi pujian hormat kemuliaan bagi namamu di dalam gerak pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Tambah-tambahkanlah rezeki kami, berkatilah semua pekerjaan dan usaha kami, karena di masa-masa pandemi COVID-19 ini kami sungguh-sungguh sangat bergumul akan kecukupan hidup kami. Tapi kami percaya bahwa Allah kami Allah penyedia segala sesuatu, bahwa Allah kami mengerti dan peduli hidup kami. Yang penting adalah kami tetap percaya bahwa Allah kami mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini bersama-sama kami juga berdoa untuk keberadaan gereja Tuhan GBKP Cengkareng dan Tanjung Priuk, yang hari ini kami boleh beribadah live streaming di Minggu Advent yang ketiga ini. Engkau melihat keberadaan seluruh jemaatmu, Mamre, Moria, Permata, Zaitun, dan anak-anak. Dan kami percayakan kehidupan seluruh jemaat kepada Tuhan, bersama dengan keberadaan hamba-hamba Tuhan, baik pendeta kami di Tanjung Priuk bersama dengan pendeta-pendeta yang lain yang tinggal di sekitar Tanjung Priuk, dan juga pertua diaken bersama emeritus, Nora Naras, anak-anak, cucu-cucu, dan pengurus perpulungan Jabu-Jabu, pengurus kategorial,
seluruh anak-anak Tuhan yang mengambil bahagian di semua pelayanan yang ada, termasuk tim musik, tim IT, dan juga koster gereja. Bapak, kami bersyukur karena kami tetap diberi kesempatan untuk boleh melayani Tuhan. Walau di masa-masa pandemi ini pelayanan kami sepertinya dibatasi, tapi itu dalam tatap muka. Tapi ternyata di masa-masa pandemi ini kami sudah boleh melayani dan bahkan mendunia. Karena dengan ibadah virtual atau online, maka semakin banyak orang yang bisa menyaksikan dan mengikuti ibadah-ibadah ini. Terima kasih Bapa. Engkau berikan roh yang menyala-nyala kepada setiap jemaat-Mu, baik di Cengkareng dan Tanjung Priuk, supaya setiap hari, setiap saat kami menghadirkan kerajaan sorga di tengah-tengah kehidupan ini. Bapa, kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang dalam pergumulan sakit penyakit oleh karena wabah virus corona. Engkau tahu, engkau lihat, begitu banyak kami dan bahkan jemaat-Mu yang terpapar COVID-19. Tapi satu hal yang kami percaya, COVID-19 hanya virus, hanya penyakit, tidak kekal dan terbatas. Dan Allah yang kami sembah punya kuasa menyembuhkan. Melalui musisat, tangan-tangan dokter, pengobatan, terlebih iman kami, hati kami, kebahagiaan dan kegembiraan kami. Oleh sebab itu siapapun saudara kami yang terpapar COVID-19 akan berkata, Allahku terlebih hebat dari virus ini. Dan pada waktunya akan sembuh. Dan bahkan bukan hanya pribadi lepas pribadi kami, bangsa kami, Indonesia dan dunia ini, oleh karena COVID-19 ini akan Tuhan sembuhkan. Dan kami bersyukur kami sudah boleh melihat titik terang bahwa vaksin itu sudah mulai didapat dan sudah diproduksi dan bahkan sudah dibeli, sudah dikirim ke Indonesia. Dan ini tanda-tanda yang sangat baik. Terima kasih Bapak. Dan biarlah dengan adanya vaksin ini membuat kami semakin melihat rancangan Allah yang ajaib itu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami dalam pemulihan. Pertua Emeritus Bapak Charles Sembiring dan juga nande kami, Nora kami. Saudara terkasih kami Naras, Bapak Ripel Ginting. Anak kami Dharma Sembiring. Saudara terkasih kami Sambat Surbakti. Bapak, Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Dan kami berserah kepadamu atas keberadaan semua saudara-saudara kami ini. Termasuk saudara-saudara kami yang tak tersebut namanya, yang pada saat di dalam pergumulan sakit penyakit. Kami harus percaya kuasa Tuhan melebihi semua penyakit kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk rencana Natal KKR yang sebentar siang jam 2 akan kami laksanakan secara virtual, Zoom dan live streaming dari gereja ini. Tuhan memberkati guru-guru, memberkati panitia acara, memberkati tim IT, memberkati tim musik, pengkhotbah, terlebih anak-anak kami yang sedang menanti-nantikan acara yang spektakuler pada hari ini akan disiarkan. Orang tua yang mendampingi anak-anaknya, Tuhan berkati. Natal KKR hari ini berjalan dengan baik, namamu ditinggikan, namamu dipermuliakan. Kami juga doakan rencana Natal Moria Runggun tanggal 19 dengan pengkhotbah yang spesial dari Jerman, Pendeta Albert Purba. Tuhan berkati. Kesiapan Moria sebagai panitia, Tuhan berkati. Dan biarlah Natal Moria ini juga boleh menjadi sebuah momen kebangkitan rohani bagi Moria-Moria kami GBKP Cengkareng. Dan kami semakin melihat bahwa memang betul Allah menyertai kami. Karena tema kami adalah Immanuel, Allah menyertai kami. Terima kasih Bapak. Kami doakan untuk rencana Ngapuli besok. Untuk keluarga Naras, Bapak Rizky Tarigan, keluarga Kelvin Sembiring. Secara Zoom virtual.
Tuhan, cara seperti ini tidak pernah mengurangi kecintaan kami kepada jemaat-jemaat yang kami layani. Dan biarlah kami boleh menikmati acara penghiburan yang dilaksanakan secara Zoom ini. Terlebih kedua, keluarga yang akan dihiburkan, dikuatkan, boleh mengalami damai sejahtera dan sukacita dari Allah kami. Bapa, kami juga doakan pada saat ini semua saudara-saudara kami yang bersukacita karena ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun perkawinannya. Tuhan berkati dan semakin cinta Tuhan dan semakin memberi hidupnya kepada Tuhan. Terima kasih juga kami boleh berdoa untuk pemimpin kami di tengah-tengah bangsa kami, Bapak Presiden kami, bersama para menteri, wakil-wakil rakyat TNI, Polri. Tuhan, kami rindu Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu, Indonesia aman, Indonesia damai. Tuhan, terima kasih. Kami tahu Engkau peduli akan bangsa ini dan kami sudah melihat itu, bagaimana Allah bekerja. Terima kasih Tuhan, Indonesia milik-Mu, Indonesia kepunyaan-Mu, dan kami percayakan semua yang terbaik terjadi bagi bangsa kami dan kebaikan itu menjadi hadiah Natal untuk kami. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur pilkada sudah boleh kami lewati di tanggal 9 kemarin, terlebih pilkada di Tanah Karo. Kami rindu Bapak bahwa pilkada ini boleh menjadi momen juga untuk kami boleh bersama-sama melihat bahwa kami bertanggung jawab atas kota kami, bertanggung jawab atas hidup kami, bertanggung jawab atas kemajuan di mana kami Tuhan tempatkan. Dan biarlah hasil penghitungan oleh KPU nanti itu juga boleh menjadi sebuah semangat yang baru bagi kami untuk berjalan dan bergerak bersama-sama memimpin kota-kota kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang sudah mengambil bahagian dalam pelayanan pada hari ini. Tim IT, musik, Pertua Diaken Tesalonika, BPMR, Koster Gereja. Terima kasih Bapak. Pelayanan kami masih panjang, perjuangan kami masih panjang, dan kami akan terus melayani sampai Tuhan sendiri berkata kepada kami, sudah selesai anakku. Jemaat yang ada di rumah yang mengikuti siaran live streaming ini juga Tuhan berkati supaya semakin setia kepada Tuhan. Rumah-rumah kami menjadi altar Tuhan, menjadi mesbah doa. Kami menghormati Tuhan dimanapun kami berada. Dan semua aktivitas hidup kami setelah ibadah ini kami serahkan kepada Tuhan. Damai sejahtera-Mu tetap ada di dalam kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan sembah kami. Kami datang di dalam nama Yesus. Terpuji mulia Engkau kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari bangkit berdiri. Kita bersama-sama bernyanyi kitab denden nomor 500, bait pertama dan yang kedua, perkuah ati nu ngencap pengarapanku. Tuhan tetap lit ibas kita kerina. Perkuah atenu ngencap pengarapanku,
Saudaraku, marilah bersama-sama kita berdoa. Seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada muridnya, kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah di dalam damai sejahtera Allah. Tetaplah berjaga-jaga dan siap sedia setiap saat menanti kedatangannya. Terimalah berkat Tuhan. Kemuliaan Allah dari tempat yang maha tinggi tercurah bagi saudara sekalian. Tetaplah hidup di dalam pengharapan yang tidak pernah putus. Amin. Saudara kekasih, terima kasih untuk Tuhan. Kita boleh mengakhiri ibadah minggu ini. Sejenak kita masuk dalam saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, jemaat boleh duduk kembali. Sebentar kita dengarkan beberapa informasi dari BPMR kita. Kami persilahkan. Terima kasih. Terpuji Tuhan, kebaktian live streaming kita sudah berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Pendeta Dewi Gurki yang sudah menabur firman. Terima kasih kepada Pertua Diakan Sektor Tesalonika, Song Leader Organis Tim IT atas terlaksananya kebaktian Minggu Advent yang ketiga ini. Majelis mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat GBKP Cengkareng dan juga semua jemaat GBKP Runggun Tanjung Priok yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian kita minggu depan akan dilayani oleh Pertua Diaken Sektor Yerusalem dan pengkhotbah Pendeta Jenny Eva Karoskali. Tetap kami mengingatkan kepada semua jemaat, baik jemaat GBKP Cengkareng dan jemaat GBKP Tanjung Priok, agar tetap setia menjaga kesehatan, tetap memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan, agar kita tidak terpapar oleh virus corona yang masih mewabah. Akhirnya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan Salam.
Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad.